Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai peribadatan pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Saudaraku, Sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu. Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Untuk itu mari kita memuji nama Tuhan. Hitung Jemaat 322 bait 1 dan 2, terang matahari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang terang yang suci dan abadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berikut akan saya bacakan sebuah puisi yang berjudul Terang dan Kegelapan. Puisi karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya, aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh
di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula aku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya. Aku mulai merindukannya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang. Meski gelap lebih besar menghadang, sekadar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 3 dan 4, Terang Matahari. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Jemaat saya undang masuk dalam saat hening. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami, Engkau yang mengetahui setiap getar jantung kami, bagaimana kami menjalani hidup, tutur kata, pemikiran, pola tingkah kami. Jujur kami mengakui, kami belum mampu
memenuhi kehendak-Mu untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni, sabar, dan rela berkorban serta hidup setia. Tuhan, di kesempatan indah ini, ketika kami sudah memasuki hari ketiga di tahun 2021 ini, supaya langkah-langkah kami ke depan boleh mantap dan penuh harap. Untuk itu Bapa, ampunilah kami, dan biarlah Roh Tuhan menguasai kami. Kemudian kami pun hidup berkenan kepadamu, seturut dengan kehendak-Mu. Demikian permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1, 2, dan 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah.
Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat akan sabdanya seperti dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 133 ayat 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, serta kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saya layankan. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Engkau pencipta bumi, langit, dan seisinya. Engkau pula yang mengatur segala masa. Penuh kasih mesra, Engkau menyertai dan memberkati setiap yang telah Engkau ciptakan. Syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami boleh melewati tahun 2020. Dan hari ini kami telah melangkahkan kaki dan bernapas di hari ketiga di tahun 2021. Tuhan, banyak hal telah Engkau perbuat. Pekerjaan-Mu sungguh mulia di tahun 2020 yang kami rasakan, kami saksikan, dan kami wartakan. Demikian pula kami meyakini penyertaan dan berkat serta karya Tuhan akan juga luar biasa terjadi di tahun 2021 yang akan kami jalani selanjutnya. Maka Tuhan, kami pun menyadari sebagai ungkapan syukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu di hari, bulan, dan tahun yang telah kami lalui. Dan kami belum masuk di tahun baru 2021 ini. Kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati sehingga persembahan ini dapat mendukung dalam pekerjaan Tuhan, melayani sesama,
di tahun 2021 ini. Dan Engkau mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami pun menyadari di tahun 2020 banyak dosa, salah, pelanggaran yang kami lakukan. Maka Tuhan, biarlah itu menjadi cerminan bagi kami, pengalaman bagi kami, untuk kami selalu berhati-hati, hidup bijaksana dalam melangkah di tahun baru 2021 ini. Mampukan kami untuk terus melangkah berkenan kepadamu, dan kami pun menjadi berkat bagi sama kami. Bapa di surga, jika sebentar kami pun hendak mendengarkan sabda-Mu, sabda kebenaran, sabda yang mampu memberikan pencerahan dan penerangan dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, maka Bapa, berfirmanlah, Roh Tuhan berkarya sehingga kami dimampukan mengerti dan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh menguasai hidup dan kehidupan kami. Demikian Tuhan, doa syukur dan permohonan kami. Kami pinta semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk menerima pewartaan firman Tuhan. Dan bacaan leksionari hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Mazmur tanggapan Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Dan bacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Bacaan-bacaan ini dipersilakan Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Saya akan membacakan pada bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 13. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Yang demikian sabda Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tetap semangat, dan tentunya dengan semangat kita akan diberi kekuatan dan sehat. Tidak lupa saya ucapkan juga selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur telah menjalani kehidupan di tahun 2020 meskipun penuh dengan suka duka, pahit dan manis, penuh pergumulan, terlebih lagi ketika adanya wabah COVID-19 yang memporak-porandakan lini kehidupan manusia, termasuk dalam peribadatan, sehingga kita masih terus beribadah bersama keluarga tercinta di rumah hingga pada saat ini. Kita masuk tahun baru 2021 di hari yang ketiga, namun kita masih dalam keprihatinan karena COVID-19, namun tidak menyurutkan bagi kita, karena Tuhan sang terang menerangi langkah hidup kita. Tentunya kita punya harapan, kegelapan badai akan berlalu, karena Tuhan memberikan penerangan dan menerangi perjalanan kita di tahun baru 2021 ini, dan kita punya harapan baru pula, sehingga kita tidak akan putus asa, kita tidak akan pesimis, tapi kita tetap optimis dan semangat. Namun tidak boleh juga terlena, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga kita menjaga kondisi kesehatan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ketiga atau minggu pertama di tahun 2021 ini, di bulan Januari, tema khotbah adalah menjadi anak terang. Menjadi anak terang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar tentang gereja. Apa dan siapa gereja itu? Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, gereja dapat dipahami dilihat dari fisiknya adalah gedung gereja, rumah ibadah. Gereja dapat dipahami juga sebagai suatu organisasi, perkumpulan orang-orang percaya yang diwadahi suatu kehidupan bersama
dalam gereja. Maka ada istilah GKJ, GKI, GBI, Gereja Pentakosta, Gereja Karismatik, Gereja Katolik, dan lain-lainnya. Itu adalah organisasi, kelembagaan. Kemudian, lalu siapa sebenarnya gereja itu? Kalau kita mencermati pada firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Gereja dari kata bahasa Yunaninya eklesia, dari kata ex yang artinya keluar, dan kaleo yang artinya memanggil. Jadi gereja atau dengan disebut eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan karya agung Allah di muka bumi ini yang masih dikuasai oleh kegelapan. Jadi gereja itu juga adalah orang-orangnya, manusia-manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dipanggil keluar dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, yaitu terang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian dipanggil pula untuk mewartakan karya besar Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus tentang penebusan manusia dari kuasa dosa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita memperhatikan tentang orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ada dua kisah terkenal dalam perjalanan hidup bangsa Israel terkait dengan hal ini. Yang pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan yang kedua, peristiwa kepulangan sisa-sisa bangsa Israel dari negeri pembuangan, seperti dinubuatkan dalam Yeremia pasal 31. Dua peristiwa ini teramat penting bagi umat Israel. Dua peristiwa tersebut meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dua peristiwa itu juga menegaskan panggilan Tuhan atas umat agar mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan masa lalu. Kehidupan dalam perbudakan Mesir dan kehidupan di negeri pembuangan merupakan gambaran hidup dalam kekelaman, hidup dalam kegelapan yang pernah dialami bangsa Israel. Tuhan telah membawa umatnya keluar dari kegelapan itu untuk memasuki kehidupan baru dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus,
Rasul Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah telah memilih kita, dalam tanda kutip, memilih kita. Maksudnya Rasul Paulus dan jemaat Efesus, dan lebih luas lagi, kita dalam tanda kutip ini berarti semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah telah memilih semua orang percaya untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah. Efesus 1 ayat yang kelima. Nah, menjadi anak-anak Allah itu tidak berarti menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa semata, tetapi juga sebagai anak-anak Allah kita pun terpanggil untuk melakukan, terlibat dalam karya penebusan itu bagi banyak orang. Jadi penebusan tidak hanya untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk bapak, ibu, saudara semata, tapi penebusan itu juga diberikan kepada banyak orang. Dan oleh karena itu kita semua pun terpanggil untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Menjadi anak-anak Allah juga berarti menerima panggilan. Untuk apa? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat dalam surat Efesus pasal 1 tadi. Setiap orang percaya setelah menerima pengampunan dosa harus menampakkan hidup yang diperbaharui. Gereja dan orang percaya harus mewujudkan hidup kudus, hidup yang dikuduskan dan dipersembahkan bagi Allah. Hidup yang dikhususkan bagi Allah berarti hidup yang baik, yang tak bercacat, tak bernoda, dan tak bercela. Persembahan hidup yang demikian merupakan penghargaan atas kasih Allah yang telah dikaruniakan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, dengan demikian setiap orang percaya yang telah diampuni dosa-dosanya maka harus mampu menampakkan hidup baru, hidup yang kudus, tak bercacat, tak bercela, tak bernoda, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-12, setiap orang percaya harus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidupnya. Kalau yang lain karena COVID-19 banyak mengalami kepanikan, banyak mengalami keputusasaan, banyak mengalami kecemasan, mari kita pun menunjukkan semangat optimis. Disitulah kita memancarkan bahwa ketika kita boleh bersyukur, bukan hanya ketika dalam kebahagiaan, dalam kesukaan, tapi juga dalam kondisi bagaimanapun
kita tetap harus bersyukur. Dan itu berarti kita menunjukkan, memancarkan kemuliaan Allah dengan memiliki sikap hidup pantang menyerah, hidup yang optimis dan tetap semangat. Maka hidup kita akan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan orang yang ada di sekitar kita pun akan bisa menikmati, merasakan hadirat Allah. Yang ketiga, setia menantikan kegenapan waktu untuk menerima kesempurnaan keselamatan. Setiap orang percaya harus terus bertekun dalam iman dan selalu menjaga pengharapannya di dalam Kristus. Setia menantikan kegenapan waktu, bahwa di setiap pergumulan, di setiap persoalan, di setiap masalah yang menghimpit hidup kita, menimpa kita, Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggal diam. Memang Tuhan tidak berjanji memberikan kemudahan, tapi Tuhan memberikan kekuatan, yaitu supaya kita tetap tabah, taat, setia, kuat dalam setiap pergumulan. Maka disitulah akan nampak pada waktunya, tepat pada waktunya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Maka sekali lagi, setiap orang percaya harus terus bertekun dalam iman dan selalu menjaga pengharapannya, jangan sampai padam, bahkan mati. Injil Yohanes 1 memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Firman dan Sang Terang. Maka disitulah kita yang telah percaya pada Yesus Kristus, meskipun dunia saat ini dipenuhi dengan kegelapan, keprihatinan, kita punya harapan, kita punya semangat untuk terus bisa menjalani hidup ini. Karena apa? Karena Sang Firman itu ada berdiam menyertai kita dan menerangi langkah hidup kita. Dan jika mana terang itu sudah ada, kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Dan Yesus Kristus adalah terang yang menerangi setiap orang. Sayangnya, tidak semua orang mau menerima Dia. Seperti pada ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi bagi orang yang menerima Sang terang itu, ayat 12 disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang Dia, ayat 6 dan 8 dalam Injil Yohanes. Gereja dan orang percaya pun harus menyatakan kesaksian itu dalam hidupnya. Gereja dan orang percaya harus menjadi anak-anak terang. Dalam kitab Injil, istilah anak-anak terang digunakan 2 kali oleh Yesus, yaitu dalam Lukas 16 ayat 8 dan dalam Yohanes 12 ayat 36. Dalam bagian pertama, istilah anak-anak terang digunakan berseberangan dengan anak-anak dunia. Sedangkan dalam bagian kedua, anak terang digunakan
yaitu Yesus sendiri. Jadi, anak-anak terang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang cara hidupnya berbeda dengan cara hidup anak-anak dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting untuk kita renungkan saat ini ialah, apakah kita sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang? Soal keyakinan kepada Kristus mungkin sudah tidak perlu disangsikan lagi. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakin penuh, yakin teguh beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang? Tapi soal memancarkan Kristus, mungkin ini suatu hal yang tidak mudah. Soal memancarkan terang Kristus yang berarti hidup kudus dan bersaksi bagi Tuhan, bagaimana? Di tengah hiruk pikuk dunia ini, mungkin kita lupa akan panggilan tersebut. Terus terang, kita disibukkan dengan hal-hal yang harus kita lalui. Bekerja, belajar, kehidupan bermasyarakat. Kadang-kadang untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan terlupakan. Karena kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kita menjadi tidak berdaya. Maka hari ini kita diingatkan kembali untuk mengkhususkan hidup sebagai persembahan kepada Allah. Maka pikiran dan hati kita harus senantiasa terarah kepada Allah. Setiap tutur kata dan perbuatan kita haruslah kita persembahkan untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, pertanyaannya, sudahkah itu kita lakukan? Jujur, seringkali kita masih terseret, hanyut untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, hobi kita, kesenangan kita. Rasa-rasanya berat meninggalkan itu. Lebih nyaman, lebih enak, lebih menyenangkan bila mana berkumpul bersama dengan mereka-mereka, sehingga meluangkan waktu untuk mengkhususkan hidup sebagai persembahan kepada Allah itu suatu hal yang sulit, dan itu sering kita abaikan. Maka sekali lagi, hari ini kita diingatkan kembali untuk komitmen kita, untuk apa yang sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan, bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya,
yang menjadi terang hidup saya, maka bagaimanapun juga seharusnya kita akan mengutamakan mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan terlebih dahulu, dan yang lain akan ditambahkan. Bersediakah Bapak Ibu memperbarui, mengubah hidup kita, pola pikir kita untuk melakukan hal yang seperti ini? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapa yang dipanggil untuk menjadi anak-anak terang itu? Tentu bukan hanya golongan tertentu saja. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang punya. Mari kita perhatikan dalam Yeremia 31 ayat 8. Tuhan bermaksud membawa pulang umat dari pembuangan. Siapa yang dibawa pulang itu? Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan yang melahirkan. Ayat ini meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan berkenan memanggil bukan hanya mereka yang dianggap kuat, dianggap mampu, yang punya kedudukan, punya kehebatan, tetapi mereka yang dianggap lemah, mereka yang dianggap tidak berdaya, mereka pula yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka yang seringkali menganggap dirinya kula mboten saged napa-napa, saged kula menapa, kula namung tiyang limrah, alias saya bisanya apa, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya orang biasa. Tetapi di dalam Tuhan tidak hal yang mustahil. Maria juga dalam kelemahan, dia pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Maka ia pun mengatakan, terjadilah seperti yang engkau katakan, karena aku ini hanyalah seorang hamba. Jadi dengan demikian, kita semua telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Maka kita dipanggil untuk memancarkan terang yang ajaib itu kepada dunia yang dalam kegelapan ini. Maka jangan kita sia-siakan waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jika hari ini, saat ini, jam ini, detik ini kita masih bisa bernapas, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan, masih memberi waktu kepada kita. Untuk apa? Supaya kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Mari kita dengan sukacita, dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur untuk hidup memancarkan terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus yang telah bersemayam menguasai hidup kita, menerangi hidup kita, maka kita pun punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya tugas, mendapat amanat untuk memancarkan terang. Sekali lagi, kita semua telah dijadikan anak-anaknya. Maka kita dipanggil memancarkan terangnya dengan segenap keberadaan kita. Jangan sampai membuang waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat menjalani hidup di tahun 2021 dan tetap menjadi terang Kristus
dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan ini. Nanti kita lanjutkan dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Saat teduh saya hantarkan. Saat itu cukup, mari kita berdoa. Saya rayakan. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Sabdamu menyentak hati kami, menyadarkan akan keberadaan kami sebagai anak-anak Allah, bahwa kami ternyata tidak boleh hanya duduk manis, bahkan hanyut dalam kehidupan duniawi, menuruti keinginan dan kesenangan pribadi. Ternyata kami punya tugas yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Allah, yaitu memancarkan terangnya yang ajaib bagi dunia yang masih dalam kegelapan. Mulai tutur kata, pemikiran, dan tindakan kami, sungguh semuanya boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan atas nasihat dan teguran-Mu saat ini. Ampuni kami karena kami masih sering mengabaikan panggilan-Mu. Kami masih sering tidak mempedulikan panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ialah pada saat ini, di awal tahun 2021 ini, kami tergerak. Hati kami penuh dengan rasa syukur untuk menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, melayani sesama, supaya hidup kami menjadi berkat. Ketika kami sudah tidak berdaya, kami sudah menjadi berkat bagi sama kami. Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami berdoa dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan terus tumbuhkan semangat dalam kekompakan kebersamaan sebagai satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap memiliki semangat untuk melangkah bersama di tahun baru 2021 ini, untuk menyusun rencana, untuk melaksanakan rencana program-program yang sudah kami rencanakan itu, sehingga semuanya hanya tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan dan terbangunnya gereja Tuhan di tempat ini. Tidak hanya fisik, tapi juga jiwa atau roh kami juga. Bapa di surga, maka kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan terus melimpahkan berkat, kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Demikian pula bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang di rumah sendiri. Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang memakai para medis, obat, makanan, minuman, dan juga dalam istirahatnya akan menjadi sarana pemulihan kesehatan tubuh jasmani
dan rohaninya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan karena berbagai persoalan yang menghimpit mereka. Tolong Tuhan, jangan Kau biarkan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan dan semangat untuk dapat melewati setiap pergumulan dan bebas dari permasalahannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini, melalui majelis, pengurus komisi, dan panitia. Tuhan, mampukan kami semua memenuhi panggilan-Mu, melaksanakan tanggung jawab kami dalam membangun kehidupan bergereja semakin baik ke depannya. Meskipun pelayanan kami terbatas karena adanya pandemi COVID-19 ini, namun Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau berkenan memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, yang saat ini sudah selesai studi dan mencari pekerjaan, yang sudah mendapat pekerjaan, demikian pula yang mengharapkan pasangan hidup. Tuhan, Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab tepat pada waktunya setiap apa yang menjadi pergumulan anak-anak ini, sehingga mereka boleh menyiapkan masa depannya dengan gemilang dan penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Mampukan mereka menjaga keutuhan rumah tangga dengan hidup saling menghargai, saling mendukung, saling menopang, sehingga Tuhan, kesulitan, beban berat apapun yang menimpanya dapat diselesaikan karena pertolongan Tuhan. Engkau pun akan mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari melalui pekerjaan dan usahanya, sehingga hidupnya pun akan meluap dengan ungkapan syukur. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih bergumul dalam memerangi paparan COVID-19. Maka Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kemampuan, tanggung jawab, dan juga pengertian, sehingga pihak-pihak yang dipercaya menanggulangi paparan COVID-19 ini sungguh dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Kami bersyukur sudah ada vaksin yang ada. Ini menandakan adanya harapan baru. Untuk itu, Tuhan juga menolong masyarakat Indonesia pada umumnya untuk dapat terus menjaga, mematuhi protokol kesehatan. Para medis yang bekerja bersama dengan gugus depan penanggulangan COVID-19, mampukan mereka untuk bekerja dengan sepenuh hati. Bapa di surga, kami akan menjalani kehidupan hari ini. Mohon penyertaan dan pertolongan-Mu, hingga hidup kami pun berkenan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang undang bangkit berdiri. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 2. Yesus berpesan. Sang terang, pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Dan karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Kidung Jemaat, nyanyian penutup, Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita.